Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul Mustafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafar. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, hadirin hadirat jamaah masjid mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis Al-Quran ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam dan kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam surat Al-Baqarah di ayat pertama. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, dua ayat kelihatannya nggak bisa suara Pak ya. Jadi dua ayat saja Pak ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Baqarah. Para ulama menjelaskan, ulama tafsir, bahwa surat Al-Baqarah seluruhnya merupakan bagian dari surat-surat Madaniyah. Jadi artinya surat ini diturunkan pasca hijrahnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW hijrah, hampir keseluruhan ayat ini disepakati oleh para ulama. Bila khilaf disebutkan oleh Ibnu Katsir, juga ada perselisihan, kecuali satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat sebelum ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Sebelumnya itu ayat ini. Satu ayat ini, wattaqu yauman, dan takutlah kalian yauman, pada satu hari, turja'una fihi ila Allah, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian kalian akan dicukupkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang cukup. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, dari apa yang pernah kita lakukan di dunia akan dibalas. Dan Allah la yuzlamun, tidaklah berbuat zalim di dalam membalas balasan yang nanti akan diberikan kepada masing-masing manusia. Dan ayat ini disebutkan oleh para ulama termasuk ayat yang terakhir turun. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, itu ayat yang terakhir turun. Walaupun dalam beberapa riwayat ayat yang pertama yang terakhir turun adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Wa asmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai din kalian. Ini riwayat yang menyatakan bahwa surat Al-Maidah ini merupakan bagian dari potongan surat Al-Maidah, ya. Itu bagian dari surat yang terakhir apa? Dan juga dia mengatakan yang tadi, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang itu juga bagian dari surat Al-Baqarah selain ini. Ada juga yang mengatakan surat idza ja'a nasrullahi wal fath, yang dikenal dengan An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Riwayat lain mengatakan bahwa ini surat yang terakhir turun. Jadi 3 riwayat, dan riwayat masing-masing tidak bertentangan, katakan ulama. Sehingga ulama tafsir mengkompromikan 3 riwayat ini, yang akhirnya dari masing-masing riwayat tidak bertentangan bahwa surat-surat ini dan ayatnya turun terakhir. Adapun ayat yang berkenaan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmatu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, itu ayat yang terakhir turun, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa ajaran Islam sudah sempurna, tidak ada penambahan lagi. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sudah sempurna, tidak ada menambah lagi. Jadi untuk menjelaskan bahwa ajaran Islam, syariat Islam sudah sempurna. Sedangkan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah menjelaskan bahwa setiap manusia nanti akan meninggal. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah akan meninggal. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Kemudian An-Nasr menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pertolongan dan sudah memberikan kemenangan, dan orang sudah masuk agama Islam. Dan ini juga isyarat bahwa Rasulullah selesai tugasnya. Jadi
Kalau An-Nasr itu menjelaskan bahwa Rasulullah selesai tugasnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pertolongan, kemudian sudah memberikan kemenangan, kemudian orang sudah banyak masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Sedangkan ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah dekat-dekat meninggal. Sebetulnya sama dengan An-Nasr, bahwa surah An-Nasr itu menjelaskan kalau Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya, berarti sedikit lagi Rasulullah meninggal. Kenapa? Karena sudah selesai. Jadi tiga pendapat ini tidaklah bertentangan tentang bahwa masing-masing surat dan ayat ini merupakan ayat yang diturunkan terakhir. Kemudian disebutkan lagi bahwa surat Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Para ulama tafsir mereka berselisih pendapat tentang ayat-ayat yang diawali dengan al-huruful muqatta'ah. Jadi potongan-potongan huruf yang dikenal dengan apa? Al-huruful muqatta'ah itu apa? Potongan-potongan huruf, yaitu alif, lam, mim, yang berada di awal-awal surat. Karena potongan-potongan huruf itu biasa berada di awal-awal surat, nggak ada di tengah. Itu pasti semuanya berada di awal surat. Dan para ulama tafsir mereka berselisih pendapat tentang apa maksud alif lam mim atau huruf-huruf yang muqatta'ah. Satuan-satuan huruf. Disebutkan apa? Satuan huruf, tidak kata atau tidak kalimat, tapi apa? Penggalan huruf, satuan-satuan. Satuan apa? Satuan huruf. Jadi mereka bersisih pendapat apa makna dari al-huruful muqatta'ah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada awal surat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Maka mereka kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka tidak menafsirkannya. Maka para mufassir ketika mereka menafsirkan alif lam mim atau yang lainnya nun, qaf, shad, Allahu a'lamu bi muradih. Hanya Allah yang tahu maksud. Jadi mereka tidak menafsirkannya. Jadi mereka hanya menyebutkan Allahu a'lamu bi muradih. Hanya Allah yang tahu tentang maksud dari ayat-ayat tersebut yang huruful muqatta'ah, al-huruful muqatta'ah. Kenapa? Karena disebutkan juga oleh pendapat lain. Saya tidak menemukan di dalam Ibnu Katsir, tapi pendapat lain bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini termasuk ayat yang dikenal dengan ayat mutasyabihat. Karena ayat-ayat di dalam Al-Quran cuma dua. Yang pertama ada al-ayatul muhkamah, yang kedua ada al-ayatul mutasyabihat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Jadi dialah Allah, walladzi anzala 'alaika, dialah Allah yang telah menurunkan kepada Muhammad al-kitab, Al-Quran maksudnya. Minhu, dari Alkitab tadi berisi tentang ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang muhkamatun, yang berupa hukum-hukum tentang sholat, tentang zakat. Humul kitab, dan itulah merupakan inti induk dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, termasuk juga tentang puasa, tentang hari kiamat yang terperinci, itu juga muhkamat juga, karena dijelaskan langsung maknanya dan isinya. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain itu mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabihat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu maksud dari ayat tersebut. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun
fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah yang mengetahui takwil, tafsir dari ayat-ayat mutasyabihat tadi illallah, kecuali hanya Allah. Sedangkan Allah rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ulama yang ar-rasikhun, yang mereka mendalami betul tentang ilmu Al-Quran, yaquluna amanna billah, amanna bih, kami beriman saja, tanpa mereka mempertanyakan tentang ayat tersebut. Pokoknya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami beriman. Artinya kedua, alif lam mim, walaupun dia al-huruful muqatta'ah, dia masuk bagian dari Al-Quran. Jadi kita nggak perlu mengatakan alif itu bukan huruf Al-Quran gitu. Padahal dia apa? Huruf Al-Quran kan? Lam juga begitu. Jadi artinya kita tidak boleh apa? Tidak boleh meragukan bahwa itu apa? Bagian dari huruf Al-Quran. Alif lam mim. Kemudian ini pendapat yang pertama. Kemudian yang lain menyebutkan wa minhum man fassaraha. Dan di antara mereka ulama juga, di samping ada yang tidak berani menafsirkannya, di antara mereka ada yang menafsirkannya, menjelaskannya. Tapi waktu difahamula fi maknaha, dan mereka dipersisihkan tentang apa? Dipersisihkan tentang apa? Tentang tafsir tersebut di dalam maknanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Zaid, mengatakan bahwa al-huruful muqatta'ah itu adalah innama hiya asma'us suwar. Sesungguhnya dia merupakan nama-nama surat. Jadi nama surat itu apa? Suratnya surat Alif Lam Mim. Surat apa? Surat Alif Lam Ra. Nama surat disebutkan apa? Oleh Abdurrahman bin Zaid. Begitu juga disebutkan dalam pendapat lain. Dalam pendapat lain, sebagaimana riwayat Mujahid menyebutkan alif lam mim ha mim, alif lam mim shad atau shad itu fawatihun, itu merupakan pembuka surat, sebuah pembukaan. Iftatahallahu bihal Qur'an, yang Allah buka surat tersebut, yang Allah buka Quran tersebut dengan apa? Dengan huruf-huruf tersebut. Jadi sebagian lagi mengatakan itu hanya pembukaan surat. Pembukaan apa? Pembukaan surat. Jadi yang pertama tadi apa? Alif lam mim itu apa? Hanya Allah yang tahu maksudnya. Hanya apa? Allah yang tahu maksudnya. Makanya kebanyakan dari ulama tafsir ketika menafsirkan alif lam mim itu bahwa Allahu a'lamu bi muradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Sebagian lagi mengatakan hiya min asma'in husna, dia termasuk bagian dari nama-nama surat. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa itu merupakan pembukaan, di mana Allah buka Al-Quran dengan huruf-huruf muqatta'ah, satuan-satuan huruf. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah, ini kalau saya baca satu-satu panjang, tapi saya melihat ada beberapa hal saja yang saya ingin sampaikan secara global. Ada lagi pendapat yang lain wakil, ada lagi pendapat lain bahwa al-huruful muqatta'ah, huruf satuan yang ada di dalam awal surat, yang ada di awal surat, karena memang huruf satuan ini pasti ada di apa? Awal surat, nggak mungkin di tengah-tengah, apalagi di belakangnya, di bututnya, pasti apa di tengah. Nun, lalu hamim, alif lam ra, alif lam mim itu apa? Di awal surat. Ada yang mengatakan dia merupakan ismun min asma'illah, dia itu termasuk satu nama di antara nama-nama Allah. Ini sebagian pendapat wakil namanya. Sebagaimana Asy-Syafi'i mengatakan fawaatihus suwar, pembuka surat itu min asma'illah, termasuk bagian dari nama-nama Allah. Begitu juga dalam riwayat lain dari Syu'bah,
Kata Ibnu Abbas mengatakan alif lam mim ismun min asma'illahil a'zam. Itu satu nama di antara nama-nama Allah yang agung. Jadi apa? Di antara nama-nama Allah yang agung. Ini pendapat. Ini apa? Pendapat. Dan memang kalau kita lihat kata para ulama bahwa ketika dibandingkan dari semua apa yang disampaikan oleh para ulama, kadang memang di dalam Al-Quran ada satu kata atau juga ada satu huruf bukannya itu memiliki beberapa makna, walaupun katanya sama tapi maknanya berbeda. Jadi walaupun apa katanya sama tapi memiliki apa makna yang berbeda. Sebagaimana kalau kita lihat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, al-kalimah al-wahidah, ada suatu kata yang kadang ada ma'anin katsirah, dia memiliki banyak makna. Katanya satu tapi maknanya banyak. Makanya di sini kita perlu tafsir, karena seringkali saya katakan bahwa tafsir itu berbeda dengan terjemah. Kalau terjemah itu adalah mentranslate dari satu bahasa ke bahasa lain, namanya apa? Terjemah. Tapi kalau translate adalah asyarhu wal bayan, mensyarah dan menjelaskan makna kata min haitsu, dari sisi sababun nuzulnya gimana, dari sisi lafadznya, dari sisi ilmu nahwunya gimana, i'rabnya gimana, itu apa? Syarah atau al-bayan yang kita apa? Tafsir. Makanya kita dalam memahami Al-Quran, pertama tidak boleh memahami Al-Quran secara sepotong-sepotong. Jadi kita harus mengetahui kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Karena kalau kita memahami ayat Al-Quran sepotong-sepotong, maka pemahaman pun menjadi apa? Sepotong-sepotong, tidak utuh. Sehingga kita harus tahu makna sebelumnya, kata sebelumnya dan kata setelahnya. Yang kedua harus memahami tafsir tersebut. Apa maknanya? Karena ada kata satu kata ternyata ada ma'anin katsirah, itu punya makna yang banyak. Seperti lapak ummah, kalab kecil ummah. Lapak ummah, kita hanya tahu yang namanya umat ya apa? Kelompok manusia, kan gitu. Kelompok manusia yang beriman, atau umat itu apa? Umat Rasul, umat Nabi, itu saja kan gitu. Ternyata ada beberapa makna disebutkan seperti inna wajadna aba'ana ala ummatin, inna wajadna aba'ana. Nah, itu kan ada apa? Kata-kata inna wajadna, sesungguhnya kami dapati aba'ana, nenek moyang kami, ala ummatin, berada di atas umat. Artinya apa? Ketika para rasul mereka berdakwah kepada kaumnya, mengajak untuk beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kaumnya mengatakan, kaumnya beralasan mereka nggak mau untuk mengikuti dakwah Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di tengah-tengah mereka, dengan alasan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami dapati nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami, nenek moyang kami itu ala ummah, di atas umat. Maka kata para ulama yang dimaksud dengan di atas umat itu apa? Adalah al-din. Mereka berada di atas agama. Mereka sudah punya agama, punya paham gitu. Bukan atas umat gitu, tapi apa? Di atas apa? Agama. Kemudian juga ada lagi kata-kata ummah disebutkan yang berarti ar-rajulul muti, orang yang sangat taat. Sebagaimana Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah SWT, inna Ibrahim kana ummatan
Di dalam apa? Di dalam Al-Quran kan ada disebutkan ya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, kana ummatan, adalah dia sebagai umat. Masa Nabi Ibrahim umat? Padahal kan punya umat, punya kaum gitu ya. Maka di sini bang, kalau kita artikan sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang apa? Umat. Padahal di sana apa? Rasul yang punya umat atau kaum. Maka kata-kata umat di sini adalah ar-rajulul muti, seorang yang sangat taat. Walaupun umat itu dalam kata ini, tapi artinya apa? Laki-laki yang sangat taat, orang yang sangat taat. Jadi sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang sangat taat, umatan, qanitan, yang patuh. Qanitan, ingat pakai ta. Kalau qanitan artinya apa? Putus asa. Jadi apa? Qanitan pakai itu artinya apa? Orang yang berputus asa. Tapi qanitan yang taat, yang patuh. Makanya bahasa Arab itu kalau salah huruf, walaupun sama-sama sifatnya sama, berada di ujung lidah, kan sama, tapi penyebutannya beda. Kalau apa? Salah sebut, maka maknanya apa? Salah. Jadi artinya di sini adalah bahwa Ibrahim itu, yaitu Nabi Ibrahim, karena umatan, dia adalah seorang yang taat, qanitan, yang patuh lillahi kepada Allah, hanif, yang lurus. Hanif itu apa? Yang lurus, yang apa? Hanif itu apa? Yang memiliki iman yang apa? Bersih. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk golongan dari orang-orang yang musyrik. Jadi artinya kata umat itu bisa diartikan dengan adil tadi, yaitu agama. Atau kata umat juga bisa diartikan dengan al-rajulul muti, laki-laki yang taat. Bagaimana tadi disebutkan Inna Ibrahim kana ummatan. Kadang juga kata-kata umat itu bisa diartikan dengan al-jamaah, kelompok orang berkerumun, kelompok orang berkerumun. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, wajada alaihi ummatan minan nasi yasbun. Nabi Musa ketika datang di sebuah kaum, yang kaum itu sedang mencari air, nimba air di sumur, maka dia mendapatkan di situ ada ummatan. Ummatan itu apa? Kelompok orang yang sedang berkumpul. Kelompok orang yang sedang berkumpul minan nas, dari manusia, yaskur, mereka sedang nyari air, nimba air. Ternyata di situ ada dua orang wanita yang lagi nungguin aja, nggak mau apa, nyampur. Akhirnya tadi dibantuin oleh apa? Nabi Musa alaihissalam. Artinya di sini ummah di sini apa? Kelompok manusia yang sedang berkumpul. Kemudian ada juga disebutkan, atau juga dalam bahasa Arab, ayat-ayat mengatakan ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat. Nah ini kelompok manusia sama tadi. Jadi umat itu apa? Sekelompok manusia. Jadi setiap apa? Sungguh kami akan utus pada setiap kelompok manusia seorang rasul. Itu yang umat yang biasa kita pahami bahwa umat itu apa? Kelompok manusia. Tapi ternyata banyak apa maknanya. Kadang juga disebutkan al-hidu minad dahar, masa yang berjalan. Sebagaimana disebutkan wa qala alladzi naja minhuma wa dzakara ba'da ummatin. Ini di surat Yusuf ini. Dan berkatalah orang yang selamat ketika di penjara itu ada dua orang. Yang satunya dia Nabi Yusuf. Nah yang dua orang ini selamat penjara, tapi keduanya itu lupa dan baru ingat wadda karoba ada ummatin. Dia lupa beberapa waktu. Jadi ternyata apa? Ba'da ummatin itu apa? Ba'da dahar, beberapa waktu. Jadi kata-kata umat itu bisa waktu gitu. Maka di sana perlunya kita apa? Jangan kita hanya tekstual. Bukan dia artinya padahal apa? Di sana perlu asyarhu wal bayan, penjelasan yang disebut oleh para ulama at-tafsir.
Tafsir, ilmu apa? Tafsir. Maka kita tidak bisa ketika mempelajari Al-Quran hanya secara autodidak atau otodidak, belajar sendiri, diterjemahin sendiri. Padahal apa? Di sana perlu penafsiran para ulama. Ada orang ditanya, ente kenapa nggak mau ngaji tafsir? Nggak, ada di rumah ada buku tafsir, buku tafsir. Dia mereka mengatakan buku tafsir, padahal apa? Buku terjemahan gitu ya, buku terjemahan. Jadi di cukup sana juga apa? Kita baca setiap hari juga paham ya, udah paham. Padahal apa? Belum tentu gitu. Kenapa? Karena itu bukan buku tafsir, itu buku apa? Terjemahan. Jamaah sekalian, nah, jadi ini tentang masalah. Nah, alif lam mim juga para ulama menjelaskan ada beberapa makna. Pertama, dia hanya Allah yang tahu maksudnya. Yang kedua juga disebutkan bahwa itu min fawatihis suwar, pembuka surat gitu. Yang ketiga juga ada yang mengatakan ismun min asma'illah, nama di antara nama-nama Allah dan beberapa apa penjelasan lain. Ada juga yang menjelaskan sebagian ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal surat dengan al-huruful muqatta'ah agar orang kepengen tahu apa sih isi selanjutnya. Jadi untuk apa? Untuk memberitahukan kepada manusia apa yang akan dijelaskan setelah apa huruf-huruf tersebut. Jadi ada rasa apa? Keingintahuan gitu. Jadi kalau kita belajar publisistik ya, ketika kita menulis sebuah karya ya, publisistik, ada kata-kata yang kadang orang ingin tahu apa selanjutnya gitu. Nah dalam Al-Quran juga begitu gitu. Ketika Allah SWT menyebutkan alif lam mim, orang mengatakan ini apa selanjutnya sih gitu. Apa yang akan disebut di ayat tersebut, sehingga orang penasaran ingin baca ayat selanjutnya. Jadi apa? Orang ingin baca ayat selanjutnya agar apa? Dia apa? Ada suatu hal yang sangat diberitahukan. Kok hanya huruf-huruf saja yang disebutkan, padahal apa? Lanjutannya ada gitu. Nah ini apa? Sebuah apa? Keingintahuan seseorang ketika membaca Al-Quran dengan melalui al-huruful muqatta'ah. Masyaallah muslimin rahmatullah. Dan di dalam Al-Quran huruf-huruf muqatta'ah itu kadang disebut dengan satu huruf, kadang disebut dengan dua huruf, kadang disebut dengan tiga huruf, kadang disebut dengan empat huruf, dan kadang disebut dengan apa? 5 huruf. Kadang disebut satu huruf. Apa itu? Nun, Qaf, Shad. Kalau orang mau belajar Al-Quran dengan melalui metode Iqra, dia nggak tahu ini pertama huruf Shad, dia bilang Shad, Qaf. Nah, gitu. Karena dia tidak menyebut hurufnya gitu. Nah dalam Al-Quran apa? Disebut hurufnya apa tuh? Shad. Bah kalau kita belajar apa metode Iqra itu apa? Hanya patah saja kan? Shad. Ini berapa huruf Shad atau huruf Na atau Qaf. Maka di dalam Al-Quran tidak begitu itu. Kita menyebut apa? Shad atau Nun, Qaf. Itu satu huruf. Atau kadang 2 huruf. Disebutkan apa? 2 huruf. Seperti apa? Hamim. Hamim. Berapa huruf tahu? 2 huruf. Kadang 3 huruf. Alif lam ra. Alif lam mim. 3 huruf. Kadang disebut 4 huruf. Alif lam mim ra. Alif lam mim shad. Dan yang paling banyak adalah 5 huruf. Kaf ha ya ain shad. Atau Hamim ain sin qaf. Itu 5 huruf. Dan ini merupakan al-huruful muqatta'ah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal setiap apa? Surat. Walaupun tidak semua surat diawali dengan al-huruful muqatta'ah. Paling tidak penyebutannya di awal surat. Kemudian disebutkan lagi di sini
Walihada kullu suratin iftatahat bil huruf, dan karena inilah setiap surat yang diawali dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah, potongan huruf, maka akan disebutkan setelahnya itu adalah bayan ijaz, menjelaskan bagaimana kemujizatannya bagi kita. Kemudian apa? Disebutkan lagi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau disebutkan lagi apa? Dan tanzilul kitabi la raiba fi. Jadi menjelaskan apa? Tentang ijaznya, kemujizatannya Al-Quran, dan menjelaskan lagi tentang keagungan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan lain sebagainya. Jadi apa? Setelah huruf muqatta'ah itu menjelaskan tentang bagaimana apa? Kemujizatan Al-Quran, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan juga bahwa ini Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti Hamim Ain Sin Qaf, kadzalika yuhi ilaika. Begitulah diwahyukan kepada engkau. Jadi ini apa? Menjelaskan bahwa huruf muqatta'ah itu apa? Bagian dari Al-Quran. Dan itu huruf bagian dari Al-Quran yang tidak kita wajib mengimani juga bahwa ini adalah bagian apa? Al-Quran. Jadi bukan hanya kata-kata atau kalimat, tapi juga apa? Huruf juga bagian apa? Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa memahami tentang Al-Quran Al-Karim. Saya tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.